Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Verka dimanapun yang sedang berada. Selamat malam teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semuanya tentunya. Baiklah sahabat, di edisi Verka kali ini Verka berada di sebuah tempat ya, Bukit Surawiti yang berada di wilayah Kabupaten Gresik. Jadi di bukit ini dalam catatan sejarah terdapat sebuah gua yang dulunya gua ini dijadikan sebagai tempat bertapanya Kanjeng Sunan Kalijaga, salah satu tokoh Wali Songo ya dalam penyebaran agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Teman-teman, malam hari ini saya cukup penasaran ya, ingin melihat kondisi terkini dari keberadaan goa yang pernah dijadikan sebagai tempat penggemblengan ilmu kebatinan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Namun kalau aku perhatikan sekarang sudah banyak yang berubah teman-teman, karena beberapa tahun yang lalu ya saya datang ke sini tuh masih gelap gulita, namun sekarang sudah diberikan gitu ya banyak lampu-lampu penerangan. Baik, kita akan coba eksplor saja ya pada malam menjelang pagi ini teman-teman, ditemani ya dengan rintik hujan yang membawa kesahduan tersendiri begitu. Baik, kita akan coba saja melihat. Beberapa tahun yang lalu ketika saya datang ke sini itu teman-teman masih gelap gulita ya, dan jalannya pun masih nggak karu-karuan. Namun sekarang sepertinya sudah ada perubahan yang sangat signifikan ya, sangat jauh sekali perubahannya. Karena kalau saya perhatikan di beberapa titik itu sudah ada lampu penerangan menuju ke dalam area goa. Kanjeng Sunan Kalijaga atau nama beliau adalah Raden Said ya, itu merupakan putra dari seorang tumenggung yang berada di wilayah Kadipaten Tuban pada masa itu. Beliau diusir dari wilayah Kadipaten nyampai di lokasi ini karena pada saat itu beliau mencuri begitu ya harta dari Kadipaten Tuban yang kemudian hasil pencuriannya itu dibagikan kepada para fakir miskin. Setelah diusir dari wilayah Kadipaten Tuban, nyampailah beliau di Bukit Surawiti Gresik ini. Tonton, saya nggak menyangka ya sudah jauh berubah sih. Banyak sekali lampu-lampu penerangan yang sudah dipasang gitu ya. Dalam ceritanya, sesampainya di tempat ini ya, Raden Said saat itu juga dikenal sebagai Berandal Lokajaya. Karena ternyata setelah Raden Said ini nyampe di Bukit Surawiti ini ya, Raden Said ini tetap saja menjadi seorang perampok yang kemudian hasil rampokannya itu dibagikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan ya pada masa itu. Dan guanya persis di arah situ teman-teman. Ini udah keren banget ya, karena udah banyak lampu-lampu gitu. Dulu tempat ini masih sangat gelap gulita ya bosku. Kemudian di depan kita ini sebuah jurang ya. Wow, dan anginnya sangat kencang banget. Memang kalau kita membaca ya sejarah kehidupan salah satu tokoh Wali Songo, Kanjeng Sunan Kalijaga itu merupakan salah satu Wali Songo ya yang menggunakan adat istiadat Jawa dalam
penyebaran agama Islam yang beliau lakukan, khususnya di wilayah sekitar Gresik ya. Ini udah menjelang pagi, teman-teman. Dalam prosesnya menjadi salah satu tokoh Wali Songo ya, saat menjadi Branda Lokajaya, menjadi perampok di lokasi ini, pada akhirnya Raden Said ini ya ketemu dengan Sunan Bonang yang pada saat itu membawa tongkat emas ya, datang ke tempat ini. Dan beliau yang saat itu Raden Said yang masih berposisi menjadi seorang perampok ingin menguasai tongkat Sunan Bonang tersebut. Bisa ditebak dalam pertempurannya ya siapa yang menang. Singkat cerita, Raden Said ini menjadi murid ya dari Sunan Bonang, dididik, digembleng dengan keilmuan kebatinan, dengan keilmuan pengetahuan tentang agama Islam, sehingga bisa menjadi salah satu tokoh Wali Songo yang cukup disegani. Cukup sepi, teman. Ini tuh sudah menjelang pagi ya, serius. Kita coba tanya Google dulu ya, jam berapa kita datang ke lokasi ini. Oke Google, jam berapakah sekarang? Pukul 1.17. Pukul 1.17 menit, teman. Baiklah, kita akan coba menuju ke bawah sana ya. Jadi di sini ada tulisan ya, Goa Langsih. Kita akan coba turun. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa tahun yang lalu ketika saya datang ke sini ya, jalannya belum seperti ini bosku. Jadi masih bau batu-batu yang sangat licin begitu dulu ya. Namun sekarang sudah banyak banget perubahannya gitu. Jadi untuk teman-teman yang datang ke sini, ketika melewati batu ini harus hati-hati ya, karena batu ini adalah semacam batu kapur yang kena air sedikit saja ini licin banget gitu. Kita harus hati-hati gitu ya. Soalnya beberapa tahun yang lalu ketika aku datang ke sini tuh pernah aku tergelincir nyampe jatuh ke bawah situ gitu. Allah. Bismillah. Nah, di area situ itu udah jurang ya bosku. Baiklah, dan ini ya batu-batu yang baru saja kita lewati gitu. Baik, kita lanjut menuju ke area dalam. Wah, jadi gua ini memang sudah banyak diberikan lampu penerangan nih bosku. Serius, aku beberapa tahun yang lalu datang ke tempat ini tuh masih gelap gulita loh. Soalnya saya pernah beberapa kali ya datang ke gua ini. Dan ini aksesnya benar-benar sulit ya, seingat saya itu benar-benar sulit. Oh, ini ya akses masuknya. Nah, lewat lubang yang sekecil ini, teman-teman, jadi Allahu Akbar, aku dengar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh ya Allah. Serius teman-teman, aku jadi langsung mengkorok ya. Ini tuh tebing ya, tinggi banget. Aduh ya Allah. Ini meskipun udah terang yang seperti ya, banyak lampu-lampu nih,
tetap saja ya jam segini kita datang ke tempat ini tuh udah merinding aja gitu. Aku nggak tahu apakah di dalam ada orang ya, karena aku nggak cek lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba masuk. Teman-teman, ini benar-benar sulit ya untuk bisa masuk ke dalam. Aduh ya Allah. Atasnya itu bosku, itu udah bebatuan semua ya. Aduh. Baiklah, kita masuk saja ya. Ini tuh sangat susah, serius. Aduh, iya. Sebentar. Jadi ini sangat susah, teman, karena ukurannya pas ya dengan satu badan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya di dalam itu ada orang bermeditasi ya, dengan berbagai macam niat. Tahu apakah kedatangan saya mengganggu kalau ada orang gitu ya? Karena aku nggak lihat lokasi bosku. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam. Barangkali di dalam sini ada orangnya, teman-teman. Dan inilah area dalam Gua Langseh, yang dimana di dalam gua ini dulunya merupakan sebuah gua, tempat yang dijadikan sebagai lokasi untuk menggembleng ilmu kebatinan dari salah satu tokoh Wali Songo, Kanjeng Sunan Kalijaga, yang beliau ketika sudah berhasil ya menjadi salah satu tokoh Wali Songo, selalu menggunakan adat istiadat warga masyarakat setempat ya dalam penyebaran agama Islam, memakai wayang, memakai gending-gendingan Jawa, dan beliau selalu menggunakan belangkon dan juga ciri khas baju adat Jawa. Jadi disinilah tempatnya Kanjeng Sunan Kalijaga mengolah ilmu kebatinannya bosku. Kalau kemarin sempat ramai, sempat heboh dengan istilah wayang haram ya. Jadi salah satu penyebar agama Islam di tanah Jawa justru menggunakan wayang sebagai medianya untuk menyebarkan agama Islam khususnya di wilayah tanah Jawa. Dan disinilah salah satu tempat beliau menggembleng dirinya, menggembleng keilmuannya ya. Salah satu tempatnya adalah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, dan tiba-tiba videoku terjeda tadi ya, mati sendiri. Jadi saya rekam ulang gitu ya. Jadi memang seperti ini teman-teman, Goa Langseh ya, yang di dalam yang di sini tuh biasanya beberapa orang datang ya untuk menyalakan dupa. Contohnya yang seperti ini, dupa yang seperti ini, kemudian bunga-bunga yang seperti itu juga ya, yang dimana saya mendengar suara jeduk ya. Allah Akbar. Di atas apa ada orang? Saya mendengar jeduk-jeduk ya dari atas. Mungkin ada orang ya yang mau turun ke sini. Jadi beberapa orang yang datang ke tempat ini, ada yang menyalakan dupa, ada yang menaruh bunga yang seperti itu. Ini merupakan sebuah cara ya untuk memberikan salam untuk semua yang ada di sini, penghormatan begitu ya bosku. Baiklah, dan gua ini masih dalam kesana ya, kita akan coba masuk. Aku takutnya di dalam ada orang gitu ya. Dan ini benar-benar sempit ya. Jadi ini sumber mata air yang selalu mengalir ya, yang diyakini beberapa orang yang datang ke tempat ini tuh selalu mengambil air yang berada di sini ya, kemudian dimasukkan botol dan dibawa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atasnya bosku. Goa ini benar-benar sempit ya. Ini mungkin dulu goa aslinya malah mungkin bisa jadi lebih sempit ya daripada sekarang ini. Karena aku lihat ya, ini sebenarnya goa sudah ada beberapa bebatuan yang jatuh gitu ya bosku, dari atas sana. Baiklah, kita coba sampai mentok ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini area mentoknya ya bosku, lokasinya seperti itu, ataupun lokasi mentoknya dari gua ini. Di situ ada beberapa, banyak sekali ya kotoran-kotoran bekas orang yang bawa dupa, kemudian bunga-bunga seperti itu, namun sampahnya tetap dibiarkan di sini. Sayang sekali sini bisa menjadi kotor seperti itu gitu ya. Dan teman aku sebenarnya di sini tuh mengkorok ya. Allah Akbar. Baiklah, kita turun lagi. Seingat saya di ruangan sebelah itu ada gua yang kecil lagi bosku ya, seingat saya. Kalau masih bisa ditembus ya. Aduh, dan ini licin banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar.
Jadi dulu di sini tuh belum ada penerangan dan sebagainya, masih gelap gulita yang seperti ini dulu itu, namun sekarang sudah banyak perbedaan ya bosku. Allah. Dan teman-teman bisa lihat ya bahwasanya di dalam gua ini atau beberapa gua itu memang di dalamnya itu bisa dibilang sumuk gitu ya. Dan di Gua Langsih ini pun juga demikian. Aku langsung bermandikan keringat. Baik, lanjut eksplor. Nah, ini ya, seingatku dulu nih ada gua kecil gitu ya. Baik, kita coba masuk ke dalam. Oh, jadi celah ini sekarang bisa terkoneksikan ya ke arah yang sudah kita masuki tadi bosku. Seingat saya dulu ini buntu sih ya. Baiklah, kita keluar saja. Di area gua ini terdapat beberapa kamar begitu ya bosku, ataupun beberapa tempat di atasnya itu yang konon dulu gua ini sering ya dijadikan sebagai tempat pertemuan tokoh-tokoh Wali Songo untuk membahas masalah keagamaan. Dan serius ya, aku ngos-ngosan. Baiklah sahabat, kita akan keluar ya dari gua ini. Gua ini sudah sangat jauh berbeda. Ataupun aura di dalam gua ini ya, yang saya maksud jauh berbeda daripada ketika saya datang beberapa tahun yang lalu. Benar-benar sudah benar-benar berbeda ya bosku. Baik, kita coba naik. Dan ini emang, aduh sulit banget ya naiknya. Gimana ini? Bismillah. Allahu Akbar. Dan kembali lagi hujan ya bosku. Jadi di situ ada tanaman yang menjuntai begitu, seakan menjadi tameng angin untuk masuk ke gua ini. Wah. Maksud saya di sini ada serambi guanya ya, yang di ini ya maksud aku. Aku ngos-ngosan rek. Baiklah, kita akan coba intip ya. Bismillahirrahmanirrahim.
situ bosku ya. Nah, di situ kelihatan nggak ya? Karena aku nggak naik nih ya. Nah, di situ bosku. Ini dulu merupakan sebuah serambi gitu ya. Bagian serambi dari gua yang sebelum amblek ya, kalau orang Jawa bilang, belum runtuh seperti ini. Dulu merupakan sebuah tempat yang dijadikan pertemuan ya para tokoh Wali Songo. Oh, sebenarnya sini bisa ya. Aduh ya Allah. Nah, di sini loh bosku, bisa dilihat juga ya. Allah Akbar. Allah. Memang kalau kita perhatikan di bagian ini tuh ada semacam tempat yang seperti teras rumah begitu ya bosku, dan bagian dalam intinya berada di bawahnya gitu. Keren banget sih ini gua. Atasnya ngeri juga ya, batu-batu besar itu bosku, serius. Aduh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Serius ya, ini batu licin-licin loh. Kalau nggak hati-hati bisa tergelincir. Allah Akbar. Hujan mulai deras bosku. Karena memang saya datang ke sini tadi ya, sebelum ini pun malah hujannya deras, minta ampun gitu. Aduh, dan cukup ngos-ngosan juga ya. Kelihatan saya nggak pernah olahraga gitu. Baiklah, kita lanjut ya untuk naik ke atas itu, keluar dari gua ini. Iya kira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Gak ada orang ya di atas. Jadi di atas itu tuh tebing yang sangat tinggi ya bosku. Keren sih lokasi ini. Sebuah tempat bersejarah gitu ya. Baiklah teman-teman, demikian tadi ya eksplorasi kita yang ditemani dengan gerimis yang melanda, yang terus gemericik gitu ya airnya, di sebuah bukit yang cukup terkenal di wilayah Kabupaten Gresik, Bukit Surawiti gitu ya. Luar biasa lokasi ini, memang sudah jauh berbeda ya ketika aku datang ke lokasi ini beberapa tahun yang lalu. Namun setidaknya tempat-tempat yang seperti ini merupakan sebuah tempat-tempat yang harus tetap dilestarikan karena mengandung histori sejarah, teman-teman, dimana kita ya sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus
melestarikan budaya-budaya ataupun tempat-tempat bersejarah yang berada di yang berada di seluruh bumi Nusantara. Baiklah, dan sepertinya saya langsung saja pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.